Shalom anak muda, kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan untuk mengikuti Buka hati kami Tuhan untuk menerima segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam anak youth. Kembali lagi kita beribadah malam hari ini. Saya percaya teman-teman mengalami kekuatan dari Tuhan, amin. Kau gunung batu dan kota benteng hidup kami Tuhan. Kau yang menjamin setiap hidup kami. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu dan kota benteng hidup kami Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan melangkahku tinggi. Mari kita naikkan pujian ini. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan
jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun banyak masalah yang kami alami dalam hidup ini, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati setiap pujian penyembahan yang kami nyanyikan pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarkan kiranya Tuhan terus menyertai setiap kami, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman Bethel Youth Kedoya. Saya bersyukur kalau pada hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk melayani dalam kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini kali pertama saya untuk boleh melayani secara online buat kita semua. Ya, yang lalu-lalu mungkin saya sudah melayani tapi secara onsite, tapi hari ini saya diberi kesempatan yang spesial di mana saya harus melayani dari Bandung dan disiarkan ke Kedoya. Tapi saya percaya walaupun kita dibatasi oleh ruang, waktu dan lain sebagainya, saya percaya hari ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Dan saya juga percaya bahwa setiap teman-teman yang ada di rumah hari ini tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam penyertaan Tuhan, bahkan tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Love Like Jesus, atau mengasihi seperti Yesus. Mungkin dari antara kita masih ingat kalau bulan lalu, tepatnya pada tanggal 14 Februari, dunia merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang. Setiap orang berlomba-lomba untuk menyatakan kasih setianya, untuk menyatakan rasa cintanya kepada pasangan-pasangannya dengan banyak cara. Mereka menyatakan kasih cinta mereka menyatakan rasa sayang mereka kepada pasangannya. Mungkin ada yang memberikan coklat, atau juga bunga, atau juga mungkin merencanakan dinner, makan malam bersama dengan situasi yang romantis, dengan suasana yang mungkin dihiasi lilin-lilin, atau mungkin juga di rumah tapi tanpa diganggu siapapun. Dan tentunya ini sangat berbeda sekali dengan kekristenan. Sekalipun kekristenan identik sekali dengan yang namanya kasih, tetapi konsepnya menurut saya ini cukup berbeda. Dan mungkin ini salah satu kabar gembira buat setiap teman-teman yang jomblo. Kalau pada bulan Februari kemarin mungkin kita bingung karena kita sendiri, kita nggak tahu mau menyatakan kasih sayangnya sama siapa, kita nggak punya pacar. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kekristenan yang identik sekali dengan yang namanya kasih, mereka punya cara yang berbeda untuk cara mengasihi. Karena kekristenan atau ajaran Kristus mengajarkan setiap kita untuk memiliki kasih setiap hari, setiap waktu, bahkan di dalam setiap aspek kehidupan orang percaya harus didasari dengan yang namanya kasih. Saya tahu mungkin kasih adalah sebuah kalimat yang cukup sangat mudah untuk kita katakan. Coba teman-teman di rumah boleh bilang kasih. Mudah sekali bukan? Tetapi terkadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi rasanya sulit. Mungkin ketika hamba Tuhan, mungkin pembicara-pembicara yang berkhotbah ketika bertanya, atau WL mungkin bertanya kepada teman-teman semua, seberapa banyak yang mengasihi Tuhan? Mungkin dengan lantang kita bisa katakan, saya mengasihi Tuhan. Tapi seberapa banyak dari antara teman-teman yang bisa mengasihi orang-orang yang berbeda pola pikirnya, berbeda sifatnya, berbeda karakternya. Bahkan apakah kita masih bisa mengasihi orang-orang yang membuat kita jengkel, membuat kita geram, bahkan kayaknya rasanya ini orang gak ada tanpa hari yang membuat saya tidak menjadi marah. Apakah kita masih bisa mengasihi? Tentu ini yang membedakan konsep kasih atau cinta dengan dunia. Kalau dunia mungkin menawarkan mengasihilah orang yang mengasihi kita, mengasihilah atau mencintailah orang-orang yang memberikan keuntungan kepada kita. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki kasih atau memiliki cinta seperti yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita adalah cinta atau kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak pernah memilah-milah. Sulit memang, tapi saya mau katakan, keadaan ini tidak akan sulit ketika kita mengerti cara terbaik untuk kita bisa mengasihi tanpa ada beban dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan 17,
Sekali lagi Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-17. Mungkin saya akan bacakan buat teman-teman semua yang ada di rumah. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita bisa belajar dari pembacaan firman ini bahwa ketika kita mau menyatakan atau melakukan kasih di mana kasih yang seperti Yesus ajarkan, kita harus tahu kuncinya. Sebelum kita mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kuncinya yaitu kita harus tinggal terlebih dahulu di dalam kasih-Nya Tuhan. Kata tinggal di sini tentunya kalau kita lihat di dalam tadi pembacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15, kata tinggal ini bukan berarti kita harus mengejar, bukan berarti kita harus mencari. Akan tetapi kata tinggal di tempat ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Ini udah ada, kasih-Nya sudah ada. Ini nih, udah ada, tinggal kita diem aja. Stay aja di situ, jangan pernah kemana-mana. Itu kuncinya, kalau kita mau memiliki kasih atau kita mau menyatakan kasih seperti yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Karena tempatnya udah ada, kita tinggal diam aja. Itu kuncinya. Saya yakin ketika kita mengerti, memahami ayat ini secara keseluruhan, pasti akan ada kekuatan yang menolong kita untuk kita bisa melakukan. Setidaknya dimampukan untuk kita bisa menyatakan kasih-Nya Tuhan. Memang mengasihi seperti Yesus seharusnya bukan sesuatu lagi yang sulit bagi setiap kita ketika kita memahami tadi. Ketika kita harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, maka kita akan lebih mudah tentunya. Kenapa lebih mudah? Karena ketika kita diam di dalam kasih-Nya Tuhan, di situ ada ada contohnya, ada kalau kita beli sesuatu tuh mungkin ada manual booknya, ada role modelnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi yang berbeda dengan dunia tentunya. Tuhan sudah mengajarkan kita. Tapi ketika kita keluar daripada kasih-Nya Tuhan, tentu kita akan sulit untuk bisa melakukan atau menyatakan atau memiliki kasih seperti apa yang Tuhan lakukan. Yang membuat sulit karena kita pasti punya standar sendiri. Tapi ketika kita diam di dalam kasih-Nya Tuhan, ketika kita ikutin perintahnya Tuhan, secara otomatis kita akan lebih mudah melakukannya. Kita akan lebih gampang mempraktekannya karena sudah ada contoh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan buat setiap kita teman-teman semua, mengasihi seperti Yesus bukanlah hal yang mustahil menurut saya. Akan tetapi sifat egois kita dan kebebalan kitalah yang menghambat kasih itu dapat terwujud. Setuju dengan saya? Saya mau katakan sekali lagi buat kita. Mengasihi seperti Yesus bukanlah hal yang mustahil. Sekalipun mungkin kita sempat berpikir itu mustahil. Yang membuat kasih Yesus itu mustahil, itu sikap egois kita. Rasa mementingkan diri kita sendiri. Standar-standar manusiawi kita
yang terkadang membuat kita sulit untuk melakukan itu. Dan kebebalan kita terhadap perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan untuk kita diam, tetapi mungkin karena itu bergejolak dalam hati kita, kayak tidak sepaham dengan pemikiran kita, tidak sreg dengan perasaan kita, akhirnya kita bebal, nggak mau lagi ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Dan itulah yang membuat kasih yang kita mau nyatakan sulit seperti apa yang Tuhan ajarkan. Sulit terwujud dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, jika kita tidak berhasil dalam mewujudkan kasih Yesus, artinya di sini saya mau katakan kita sedang menggunakan ego kita. Ada seberapa banyak sih dari teman-teman semua ketika kita mau menyatakan kasih kepada seseorang, tentunya pasti ada sikap-sikap egonya kita, betul? Ya kalau kita mau mengasihi pasangan kita, ya mungkin masih oke, masih bisa. Ketika kita mau mengasihi orang yang mungkin selalu memberi dengan kita, sepemahaman dengan kita, satu frekuensi mungkin dengan kita, itu akan lebih mudah lagi. Tetapi ketika ego ini semakin tinggi, bisakah kita mengasihi orang-orang yang kita benci? Bisakah kita tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti perasaan kita? Hari-hari ini Tuhan ajarin saya lewat persiapan saya waktu saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dengan judul ini. Sepanjang saya persiapan, Tuhan mengingatkan kembali kepada saya bahwa setiap kali dalam hidup saya harus berusaha untuk menerima kekurangan orang lain, mengasihi orang lain siapapun itu. Karena itu benar-benar ajaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Karena ketika saya ternyata mungkin ada kata tetapi dalam mengasihi seseorang, artinya di situ saya sedang memposisikan ego saya di atas daripada kebenaran firman Tuhan. Seringkali kan kita seperti itu. Sulit sekali ketika bergesekan dengan seseorang. Kayaknya kita udah tandain, gak mungkin saya akan mengasihi kamu. Saya bisa mengasihi dia kecuali dia. Dia sudah menyakiti perasaan saya. Dia tidak pernah sepaham dengan pemikiran saya. Dia tidak pernah menyenangkan hati saya. Itu ego. Dan itu juga yang dunia tawarkan, yang dunia ajarkan kepada kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan setiap kita untuk tetap tinggal diam di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kita akan mengerti cara kita mengasihi yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, bagaimana agar kita dapat mengasihi seperti Yesus? Kita mau baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hal pertama atau cara bagaimana kita bisa mengasihi dengan caranya Tuhan, atau bagaimana supaya kita dapat mengasihi seperti Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kasih atau kita harus mengasihi seseorang seperti seorang sahabat. Di dalam ayat ke-13 sampai dengan 15 ini, mungkin kita berpikir bahwa oh berarti kita hanya mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang yang satu frekuensi dengan kita. No. Saya berpikir bahwa ayat ini bukan seperti itu. Ayat ini mungkin sekilas kalau kita baca mungkin kayaknya kita harus mengasihi orang-orang terdekat, sahabat, dan mungkin lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Intinya orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Tidak. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, ayat ini berkata, saya lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan 15 ini, dengan sisi yang lain tentunya, kita dapat belajar bahwa dari ayat yang ke-15, di situ Yesus berkata bahwa dia memanggil lagi bukan seorang hamba, tapi memanggil sebagai sahabat. Dan saya melihat ini bahwa lewat kalimat ini, setiap kita harus belajar bahwa ketika kita mengasihi, itu sudah tidak ada lagi batasan. Sudah tidak ada lagi jarak saat kita mengasihi seseorang. Artinya kita harus belajar menerima
segala kekurangan orang lain seperti Yesus mengasihi kita dengan apa adanya kita. Sehingga kita juga bisa mengasihi seperti yang Yesus ajarkan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus bisa menerima siapapun dengan segala kekurangannya. Seperti kita mengasihi sahabat kita. Teman-teman yang punya sahabat atau orang-orang terdekat, tentunya kita akan selalu melakukan yang excellent, yang terbaik ketika kita mau menyatakan kasih sayang. Demikian firman Tuhan, ayat 15. Dia bilang, saya nggak mau manggil kamu lagi hamba, tetapi saya mau menganggil kamu sebagai sahabat. Kalau hari ini mungkin kita punya musuh, hari ini punya orang-orang yang membenjengkelkan, orang-orang yang kita benci. Hari ini mari ubah konsep kita. Saya mau mengasihi kamu, karena saya tidak mau lagi memanggil kamu sebagai musuh saya. Saya tidak mau lagi memanggil kamu sebagai orang yang saya benci, tapi saya mau mengatakan, kamu adalah sahabat saya. Kamu adalah orang terbaik dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya mau mengasihi kamu, seperti saya mengasihi orang-orang terdekat dalam kehidupan saya. Mari kita belajar memiliki kasih seperti kepada seorang sahabat. Berat, memang cukup berat, saya mau katakan. Tapi sekali lagi, tinggallah di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan. Dan lewat itu, kita bisa belajar bagaimana cara kita mengasihi seseorang dengan caranya Tuhan. Ada satu quotes yang mungkin saya bikin, kalimatnya begini. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau tidak menyenangkan kita, atau tidak sefrekuensi dengan kita, mungkin agak sulit. Namun jangan menjadikan kesulitan ini sebagai alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya mau bacakan buat teman-teman. Mengasihi orang yang tidak menyenangkan hati kita atau tidak sefrekuensi dengan kita akan sulit. Namun jangan dijadikan sebuah alasan kesulitan ini untuk kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal kedua, bagaimana cara kita dapat mengasihi seperti Yesus, yaitu kita bisa baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat mengasihi seperti Yesus? Mengasihilah dengan tindakan yang nyata. Firman Tuhan sudah jelas mengajarkan setiap kita untuk jangan cuma lewat mulut nih. Benar? Pasangan-pasangan, mungkin yang udah ada menikah, seringkali kita cuma bilang, oh I love you, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu. Tapi seringkali tindakan kita tidak sejalan dengan apa yang kita katakan. Betul? Firman Tuhan juga mengajarkan demikian. Ketika kita mau mengasihi seseorang, ketika kita mau mengasihi siapapun, jangan cuma dengan mulut, tetapi lakukanlah dengan sebuah tindakan nyata. Karena itu yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Dan di ayat tadi, di dalam surat Rasul Paulus mendorong agar setiap kita mengasihi lewat tindakan. Tentunya kita bisa melihat ketika kasih cuma dinyatakan lewat kalimat dengan lip service, itu nggak ada faedahnya menurut saya. Tidak ada impact-nya. Tetapi ketika kita menyatakan kita mengasihi seseorang dan kita melakukan sebuah tindakan, itu akan lebih berimpact. Seperti apa yang Tuhan ajarkan tentunya kan. Ketika menurut saya salib adalah sebuah tanda atau bukti bahwa kasih Yesus kepada kita dilakukan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Ya tentunya mungkin kita nggak perlu disalib juga ya, tetapi minimal ada satu tindakan nyata yang kita buat. Mengapa kita harus mengasihi dengan sebuah tindakan? Seperti yang saya tadi katakan, bahwa Bapa juga sudah menyatakan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan juga Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamai kita dari dosa. Saudara-saudara, jikalau Allah bisa demikian rupa, otomatis pasti kita bisa. Selama kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap teman-teman bisa melakukan semua ini ketika kita betul-betul mengerti siapa Tuhan kita. Ketika
kita betul-betul merasakan kasih-Nya Tuhan terlebih dahulu. Sebab saya mau katakan sekali lagi, kasih yang berdampak bukan kasih yang hanya diperkatakan, tetapi kasih yang berdampak adalah kasih yang disertai dengan sebuah tindakan nyata. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan, bagaimana kita dapat mengasihi seperti Yesus, love like Jesus. Yang ketiga adalah mengasihi dengan hati yang mengampuni. Saya mau mengambil ayatnya di dalam Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap kita yang orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mungkin seringkali kita dengarkan. Allah mengasihi kita, memberikan contoh dengan sangat-sangat lengkap, dengan sangat-sangat boleh dibilang tutorialnya membuat kita nggak kebingungan. Yang buat kita bingung adalah ketika kita nggak mau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena ya seperti yang saya tadi bilang, bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan hati kita, bertentangan dengan pola pikir kita. Sehingga kita mengambil jalan untuk kayaknya, oh Tuhan nggak bisa dengan kasih seperti ini. Tetapi ketika kita mau setia, kebebalan kita tinggalkan, ego kita tinggalkan, kita setia tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, maka kita bisa melakukan hal itu. Dan hal terakhir yang Tuhan contohkan kepada kita bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih-Nya Tuhan, mengasihi dengan hati yang mengampuni. Sulit rasanya memang ketika kita mengampuni seseorang yang mungkin berkali-kali menyakiti perasaan kita, tapi mau tidak mau, ini yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mau punya kasih yang seperti Tuhan, kita harus belajar mengampuni. Memang yang membuat kita sulit untuk mengasihi dengan hati yang mengampuni adalah sekali lagi ego kita. Tetapi kalau kita mau taruhkan firman Tuhan di atas ego kita, percayalah, kita bisa melewatinya. Kebencian, saya mau katakan kebencian itu sangat merugikan kita. Satu kali saya pernah punya seseorang yang tidak saya sukai gitu. Saya pernah berkelahi dengan orang itu. Dan dari hal itu membuat saya kayaknya saya dendam banget sama dia. Saya malas ngeliat muka dia. Tapi bagaimana? Mungkin rasanya saya tidak tersakiti. Karena hampir setiap hari saya harus bertemu dengan orang ini. Dan saudara tahu, dari hal yang sulit untuk saya memiliki hati yang mengampuni. Saya merasa ketika saya mengerti firman Tuhan dengan lebih mendalam, ternyata cukup dirugikan. Karena orang ini biasa aja kalau ketemu saya, secuek-cuek aja. Saya yang kayak ngerasa tergores hatinya. Saya ngerasanya semua orang di sekeliling ini saya bisa mengasihi mereka. Karena mereka sefrekuensi dengan saya, sepemikiran dengan saya, dia juga baik dengan saya, kecuali orang ini. Karena orang ini sudah menyakiti perasaan saya, baik secara perasaan maupun secara fisik. Teman-teman, tapi firman Tuhan mengingatkan saya, menguatkan saya sekali lagi. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini. Kalau kamu bisa bilang mengasihi Tuhan Allahmu, tetapi kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, kamu adalah seorang pendusta. Dan ayat ini menegur kehidupan saya, kerohanian saya. Mungkin saya boleh melayani Tuhan, saya bilang Tuhan saya mengasihi Engkau. Mungkin ketika saya di atas mimbar, saya bisa bilang, Tuhan saya mengasihi Engkau. Tetapi bagaimana ketika saya bertemu dengan orang ini? Saya tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan berkata bahwa kamu seorang pendusta. Karena seseorang yang kamu bisa lihat aja kamu sulit untuk mengasihi, bagaimana dengan Tuhan yang tidak terlihat. Itu kan isi firman Tuhan. Dari situ saya betul-betul tertegur. Karena di mana Tuhan kasih saya kesempatan ketika saya mau melayani sebagai worship leader. Ketika saya menyembah Tuhan, oh haleluya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Secara kebetulan, saya nggak tahu ini sebuah kebetulan atau rencana Tuhan. Orang itu beribadah duduk pas di hadapan saya. Itu pergulatan,
pertentangan perasaan saya antara saya mau mengucap syukur sama Tuhan, tapi Tuhan, yang ini nggak bisa Tuhan. Orang ini terlalu menyakitkan saya. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali. Kalau kamu bilang, kalau lu mau bilang, lu mengasihi gue, lu juga harus bisa mengasihi orang ini. Karena orang ini gue juga mengasihi. Karena itulah prinsip salib. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Teman-teman semua, marilah setiap kita belajar untuk bisa merendahkan ego kita. Tekan ego kita, taruh firman Tuhan di atas. Tetap tinggal di dalam firman, di dalam kasih-Nya Tuhan. Maka saya percaya setiap kita bisa melakukan kasih seperti kasih Tuhan. Sekalipun mungkin di tengah-tengah pandemi ini ada banyak orang yang terkena imbas, ada banyak orang yang sedang terpuruk. Marilah kita belajar untuk menjadi salah satu alatnya Tuhan, menebarkan kasih-Nya dengan cara kasih-Nya Tuhan. Teman-teman, saya mengajak untuk setiap kita hidup penuh dengan kasih dan mengasihi seperti yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam kehidupan kita. Di akhir firman Tuhan ini, saya mau katakan pada setiap kita. Perintah Tuhan bukanlah hal yang terberat, sekalipun terkadang kita merasa itu berat untuk dilakukan. Sebab Dialah yang memampukan kita, bukan usaha kita untuk kita bekerja sampai semuanya itu berhasil. Tugas kita hanya memiliki rasa kemauan. Intinya, semua ini akan rasa berat untuk kita lakukan kalau kita tidak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Tugas kita hanya satu, mau atau tidak. Karena ketika kita mau, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, memampukan kita. Di akhir kata teman-teman semua, saya mau berkata bahwa perintah Tuhan bukanlah hal yang berat untuk kita lakukan. Sebab saya percaya Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk melakukan semua ini. Tugas kita hanya satu, yaitu sikap kemauan. Tugas kita hanya itu, mau atau tidak untuk kita melakukannya. Saya percaya pada saat ini teman-teman semua, apapun yang membuat Anda berat untuk memiliki kasih seperti Tuhan. Malam hari ini mungkin kita bisa berdoa sama Tuhan untuk kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa mengasihi. Bahkan saya menantang buat teman-teman semua yang ada di rumah, kalau sampai hari ini mungkin ada orang-orang yang tidak sepaham, selalu menyakiti kita. Malam hari ini mungkin teman-teman bisa kontak mereka, berkata kasih dan lakukanlah dengan sebuah tindakan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarkan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan atas hidup kami ya Tuhan. Kami percaya kami nggak mampu mungkin Tuhan untuk melakukan ini ketika kami berjalan sendirian. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami butuh hikmat daripadamu Tuhan. Bahkan kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terkhusus dalam mengasihi seperti yang Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Yud, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Dan saya mau menyambut bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir di ibadah online Bethel Youth Kedoya. Kami ucapkan selamat datang. Dan kami ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang melayani, yang mempersiapkan ibadah hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati, membalas berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau umumkan bahwa untuk bulan April kita akan mulai ibadah onsite. Tetapi ibadah kita yang biasa hari Sabtu, kita ubah menjadi hari Minggu pukul 4 sore. Saya ulang lagi, yang kita biasanya ibadah hari Sabtu pukul 7 malam secara online, kita ubah menjadi hari Minggu pukul 4 sore di Gedung Ruko, lantai 2. Jadi buat rekan-rekan sudah bisa mempersiapkan diri, kita akan memulai ibadah secara onsite hari Minggu 4 April 2021 pukul 4 sore di Gedung Ruko kita lantai 2. Lantai 2 ya, bukan lantai 4 tapi lantai 2. Dan kami mengingatkan untuk semua teman-teman waktu hadir mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, bagi teman-teman yang baru datang, baik parkir dari belakang atau datang dari depan, setelah sampai parkir motor dengan rapi, setelah itu langsung pergunakan masker, masuk ke dalam gedung, tetapi
cuci tangan terlebih dahulu. Teman-teman, kita akan siapkan ada 3 lokasi di gedung ruko kita lantai 1, tempat cuci tangan, wastafel, ada 3 tempat. Jadi tidak perlu berkerumun. Setelah tiba, langsung lihat wastafel yang kosong. Cuci tangan dengan sabun, kita akan siapin sabunnya. Cuci tangan dengan sabun, setelah cuci tangan, lap tangan, kemudian tetap menggunakan masker. Setelah sampai di lokasi ruko, gereja kita, semua harus sudah menggunakan masker. Setelah cuci tangan, baru teman-teman boleh masuk ke ruang ibadah. Nah, di lantai bawah, nanti teman-teman akan dicek suhunya terlebih dahulu. Jadi boleh di tangan, boleh di dahi. Dicek suhunya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang suhu badannya, suhu tubuhnya melebihi standar, kita dengan mohon maaf supaya teman-teman kembali, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Setelah itu teman-teman naik ke lantai 2. Di depan lantai 2 nanti kita sudah menyiapkan tempat di mana teman-teman sudah bisa mengambil amplop persembahan masing-masing. Ya. Jadi teman-teman mengambil amplop persembahan masing-masing. Setelah mengambil amplop persembahan masing-masing, silahkan duduk. Kalau teman-teman datang dengan beberapa orang, tidak boleh kursi digeser. Cari bangku yang kosong, bebas mau duduk di mana. Cari bangku yang kosong yang nyaman buat teman-teman bisa beribadah. Tidak boleh menggeser, maju, mundur, ke kiri atau ke kanan kursi yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena kursi yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi buat teman-teman diharapkan mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Setelah teman-teman di dalam beribadah dengan biasa, jangan melepas masker atau face shield saudara. Selama beribadah tetap menggunakan face shield atau masker saudara. Ya, itu yang diharapkan untuk teman-teman bisa hadir. Setelah itu nanti mengikuti beribadah. Ibadah kita mulai jam 4 tepat sampai jam 5. Jadi kita akan ibadah selama 1 jam. Dan setelah selesai, teman-teman membawa persembahan kembali letakkan di pintu keluar. Kita nanti siapkan tempat. Teman-teman kembalikan amplopnya di pintu keluar. Setelah itu, teman-teman boleh turun ke wastafel cuci tangan kalau mau. Setelah itu langsung pulang. Tidak diperkenankan teman-teman ngobrol di bawah. Jadi selama pandemi ini kita mulai dulu dengan protokol kesehatan yang ketat agar menjaga setiap orang yang hadir dengan nyaman. Itu saja mungkin pengumuman saya supaya teman-teman bisa memperhatikannya, dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti ibadah mulai 4 April, Minggu 4 April 2021. Jadi Sabtu depan kita masih beribadah bersama-sama, tetapi 4 April kita ibadah secara onsite. Nanti kita akan buka link pendaftaran. Jadi teman-teman harus mendaftar. Mungkin ada pertanyaan, bolehkah saya membawa teman-teman saya? Boleh. Dengan syarat tetap mendaftarkan nama teman-teman saudara di link yang sudah kita akan siapkan atau list yang akan kita siapkan. Jadi teman-teman memasukkan namanya dan nomor teleponnya. Itu saja nanti yang akan diperlukan. Jadi sekali lagi saya berharap kita semua beribadah dengan nyaman dan boleh ajak masing-masing. Maksimal kursi yang kita punya itu 50. Jadi secara protokol kesehatan kursinya sudah kita persiapkan, sudah disiapkan dengan baik. Jadi sekitar 50 maksimal. Jadi setelah 50 kita tidak perkenankan untuk hadir. Jadi teman-teman, bagi yang rindu membawa teman-teman yang beribadah, boleh. Tetapi selama slot masih kosong, kita akan memperbolehkan setiap yang beribadah. Tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Itu saja pengumuman yang bisa saya tambahkan hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih malam hari kembali kami bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan, cinta Tuhan yang sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Dan hari ini kami telah mendengarkan isi hati Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami bahkan sudah memberikan persembahan kami yang terbaik, biarlah semua ibadah kami memuliakan nama Tuhan, berkenan di hati Tuhan, biarlah hati Tuhan disukakan. Juga kami berdoa untuk rencana kami beribadah secara onsite di Minggu 4 April 2021. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan menolong, memampukan kami untuk terjauh. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kembali malam hari ini kami bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, baik pelayanan yang ada di mimbar, yang di bawah, baik yang mempersiapkan ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua tim yang sudah mempersiapkan ini, biar Tuhan membalas berlipat kali ganda. Berdoa juga buat rekan-rekan kami yang beribadah hari ini, biar Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, Tuhan memampukan agar setiap anak-anak muda dilawat dan diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa. Dan berdoa juga Tuhan, buat bangsa negara kami, biar bangsa kami juga Tuhan tolong. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik untuk bangsa kami. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keamanan, Tuhan yang akan kerjakan. Kami berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana kami tanggal 4 April di hari Minggu di tahun 2021 untuk kami beribadah secara onsite. Tuhan memberkati, biarlah dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya Tuhan yang memproteksi. Roh Kudus tolong setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya sebelum kami akhiri ibadah kami muat kedua tangan kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.